sekarang ini kan kita sudah memasuki bulan Muharram. Apa itu keutamaan di bulan Muharram itu? Jadi kalau keutamaan dari bulan Muharram sendiri cukup banyak ya. Karena bulan Muharram itu termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 adalah bulan haram. Jadi dari 12 bulan yang kita kenal, ada di antaranya itu 4 bulan haram. Yang 3 itu berturutan, yang 1 terpisah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang 1 lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Ini 4 bulan ini adalah 4 bulan yang dimuliakan sekalipun sebelum datangnya Islam. Memang orang-orang jahiliyah terdahulu kalau di masa 4 bulan ini nggak ada yang berani perang. Kenapa? Karena penghormatan kepada 4 bulan ini. Bulan Muharram sendiri juga dikatakan puasa di bulan Muharram merupakan puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan. Katakan afdalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Paling utamanya puasa setelah Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Dan paling utamanya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Ini adalah sekilas daripada keutamaan tentang bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu punya kekhususan yang beda dibanding dengan bulan yang lain. Memang di situ pula katakan itu adalah awal daripada tahun baru Hijriah. Kemudian itu termasuk bulan haram, dan puasa di bulan itu letaknya urutan nomor 2 setelah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Tapi dikatakan bahwa orang jahiliyah terdahulu itu sangat menghormati ya bulan yang memerankan memuliakan. Dan itu mungkin sejarah Muharram itu sendiri apa ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu sehingga kita ini bisa menandai tahun baru Islam itu jatuh pada bulan Muharram. Ya. Sebenarnya kalau tahun baru Islam jatuh pada bulan Muharram ini karena memang kebijakan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau ini kan yang pertama kali membuat struktur pemerintahan dalam Islam. Yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau menjabat menjadi khalifah, dia buat struktur pemerintahan. Jadi beliau memegang di pusat. Jadi beliau punya wakil ada di Basrah, punya gubernur. Dia punya kepala daerah. Setelah itu ketika beliau menulis surat, yang namanya surat dari pemimpin kepada bawahannya itu kan resmi menggunakan dengan tanggal. Waktu itu yang dipakai adalah tanggal Masehi. Ya beliau timbul ghirahnya dalam Islam. Beliau mengatakan, kenapa Islam kok nggak punya kalender sendiri? Kenapa kok kalender Islam itu kita masih harus pakai kalender Masehi? Yang mana kalender Masehi itu dari kata Al-Masih, ini punyanya orang Nasrani, bukan punya orang Muslim, identik dengan orang Nasrani. Dan beliau kumpul rapat bersama para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh yang lain, duduk bersama mengatur gimana sebaiknya kita harus punya tanggal sendiri. Kemudian waktu itu namanya musyawarah, terjadi diskusi di sana. Dan gimana kalau dibuat awal tahun itu adalah bulan Rabiul Awal, tahun pertamanya dimulai dari kelahiran Nabi. Sahabat yang kurang setuju. Karena mungkin macam-macam alasannya. Karena mungkin juga di situ ada hari wafatnya Nabi. Atau mungkin punya alasan-alasan yang lain. Dan beliau mengatakan, oh enggak, dibuat bulan Ramadan aja.
Bulan Ramadan kan bulan yang paling mulia. Mulai awal tahun ketika awal disyariatkan puasa Ramadan. Gak sepakat juga ternyata. Ya boleh mengusulkan gimana kalau Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu pertemuan Nabi langsung dengan Allah. Ini kan tentu jadi peristiwa yang mulia. Gimana kalau diadakan di waktu itu aja? Ternyata gak ada kesepakatan. Sampai akhirnya muncul kesepakatan Islam ini sebelum hijrah belum berkembang. Perkembangan pesat daripada Islam itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Gimana kalau hijrahnya Nabi jadi tahun pertama Islam dan bulan hijrahnya juga jadi bulan pertama Islam. Kalau Nabi secara pribadi memang hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal. Dan Nabi itu bukan bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Tapi para sahabat mulai hijrah itu daripada bulan Muharram, sehingga awal pertama kali tahun Hijriah itu adalah awal bulan Muharram, tahunnya ketika tahunnya Nabi hijrah ke Madinah. Memang itu peristiwa, berdasarkan peristiwa itu ada tahun baru Hijriah. Bedanya dengan Masehi, kalau Masehi itu menggunakan Syamsiyah itu hitungan matahari. Jadi pindah hari itu jam 12 malam. Tapi kalau Hijriah itu menggunakan Qamariyah, perhitungan bulan. Jadi pindah hari itu jam, bukan berdasarkan jam tapi berdasarkan waktu maghrib. Gambarannya matahari itu ya. Ya, bernama matahari. Gambarannya begini. Kalau seandainya ada anak lahir jam 5 sore, baca kemarin ya, di Senin 4 November ada salah seorang anak lahir jam 5 sore. Menurut kalender Masehi, anak itu lahir pada hari Senin 4 November 2013. Menurut perhitungan Masehi. Menurut perhitungan Hijriah, anak tersebut lahir pada hari Senin 30 Dzulhijjah tahun 1434 Hijriah. Lahir jam 5 sore. Kalau lahir jam 7 malam, berarti sudah lewat waktu maghrib. Menurut perhitungan Masehi, anak tersebut lahir sama hari Senin 4 November tahun 2013. Tapi kalau menurut Hijriah, anak tersebut lahir pada hari Selasa, bukan Senin, pindah hari kemarin, hari Selasa 1 Muharram tahun 1435 Hijriah. Jadi kalau menunjukkan masuknya bulan Ramadan awal itu. Iya. Iya. Nah, kemudian juga kalau seandainya kita buat berman, anak itu lahir jam 2 malam. Kalau menurut kalender Masehi berarti lahir Selasa 5 November tahun 2013. Tapi kalau menurut Hijriah masih sama, Selasa 1 Muharram 1435 Hijriah. Ini perhitungan yang membedakan di situ antara Hijriah dan Masehi. Tadi kan juga disebutkan bahwa ketika para sahabat itu musyawarah, itu kan dalam menentukan tahun baru itu berdasarkan peristiwa-peristiwa. Padahal Rasulullah itu kan juga istilahnya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru istilahnya belum mulai menanggalkan Jadi hasil ijtihad. Ya, ini hasil ijtihad dan ijma para sahabat. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Kita tidak bisa mengatakan kalau tidak diprakarsai oleh Nabi berarti nggak boleh, nggak bisa. Nah ini berarti kalau memang berdasarkan gitu menganggap tahun baru Hijriah ini bid'ah, ya sekarang jangan libur kalau gitu. Kan ikut memperingati kalau dia libur. Itu memang itu hasil pemikiran Sayyidina Umar, kemudian disepakati sama semua sahabat. Ini harus dihormati. Tahun baru Hijriah karena beliau khalifah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina min ba'di. Hendaknya kamu berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para khulafa'ur rasyidin setelah aku.
Jadi namanya apa ya, ajaran agama itu nggak cuma sumber Al-Quran dan hadis, tapi juga bisa sumber daripada para sahabat, ataupun para tabi'in, ataupun para tabi'in, ataupun para ulama madhab juga terutama. Kalau tadi kan sejarahnya sudah, jadi kalau keutamaan dari bulan Muharram itu apa saja? Misalnya kita sebagai muslim, apa yang dianjurkan dilakukan di bulan Amalan maksudnya. Amalan-amalan ya. Amalan apa yang dilakukan di bulan Muharram? Kalau amalannya bulan Muharram jelas ya. Tadi puasa, memperbanyak puasa. Tanggalnya biasanya ada khusus atau bebas? Ini dikatakan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, Imam Ibn Hajar beliau menyampaikan sebuah hadis. Mana hadis ini daripada Hafsah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shama akhir yaumin min dzulhijjati wa awwal yaumin minal muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kafarata 50 sanah wa shaumu yaumin minal muharram fi shaumi 30 yauman. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang dia puasa di akhir hari Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kedua hari puasa ini menjadi penebus dosa-dosanya selama 50 tahun. Dan barang siapa yang puasa satu hari di bulan Muharram, maka itu pahalanya seperti puasa 30 hari di bulan yang lain. Dan juga Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mencantumkan hadis, man shoma thalathata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabat kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati amin. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan haram, hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu, maka itu dihitung seperti ibadah selama 700 tahun. Keutamaan yang luar biasa. Kita ibadah sehari penuh itu susahnya setengah mati. Gimana kalau ibadah selama 700 tahun? Makanya di bulan Muharram ini minimal kita sempatkan waktu. Ada satu hari lah, ada satu minggu itu kita puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu kita juga berpuasa. Itu akan sangat berfadilah atau memperoleh keuntungan dari sisi ukhrawi yang sangat besar untuk kita. Kalau niatnya barangkali, kalau niat puasanya itu. Niat puasanya kita tidak nama itu sama sunnah di syahrul Muharram. Dan puasa sunnah di bulan Muharram itu juga sudah mendapatkan keutamaan tersendiri. Ini kelihatannya semakin panas kita. Semakin panas ya. Agak geser gitu.